Jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu, tidak ada ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depannya adalah Polri dulu ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil ya. Terima kasih. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih bos. Yang pertama datang dari situasi kondisi negara kita yang kini lagi heboh di mana-mana nih bos. Bahkan hal ini pun dibuat semakin panas dengan isu-isu provokasi panas yang disebar oleh aktor-aktor penyusup yang memang jelas menunggangi aksi demo kita kemarin bos. Salah satunya kini isu darurat militer. Nah loh. Mendengar hal ini pihak TNI pun akhirnya buka suara. Lantas bagaimanakah pernyataan jelas TNI soal isu darurat militer ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, nah ini agak santai nih bos. Jadi terkait tetangga kita Malaysia yang kini sedang nyari-nyari jet tempur kemana-mana nih. Mulai dari jet tempur bekas Kuwait sampai jet tempur generasi 5. Nah kini seorang pakar asal Malaysia pun mengatakan bahwa jet tempur yang paling rasional bagi Malaysia adalah Rafale. Nah loh, mengapa pula tiba-tiba Rafale ini bos? Apa maksudnya? Apakah maksudnya biar kompak dengan kita Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kali ini kabar panas datang dari dalam negeri kita bos. Seperti yang admin bilang kemarin, banyak narasi-narasi liar dan berbahaya mulai menyebar masuk ke telinga dan pikiran saudara-saudara kita. Sehingga terjadilah anarkisme, penjarahan, dan yang lebih salah itu ada pula mimin lihat penjarahan toko-toko dan warung-warung warga bos. Ini ya kelompok demo yang mana ya kan? Dan jangan salah, narasi provokasi seperti itu bukanlah dari pemerintah bos. Bukan juga dari masyarakat. Siapa aktor besar di baliknya? Nah ini ya setelah admin ceki-ceki ya cuman opini ya. Ini sepertinya merujuk pada satu kekuatan mafia besar bos. Tapi ya admin gak bisa asal sebut, takutnya jatuhnya nuduh bola ya kan. Mafia besar ini sekarang jadi buronan negara kita Indonesia, jadi buronan pemerintah kita Indonesia dan kabur ke luar negeri. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Coba bayangkan kuatnya orang ini bisa memerintahkan tanda kutip Menko untuk menggolkan keinginannya. Dan DPR semua dia. Udah lama ditengarai atau bahkan diyakini mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa. Nah, kita masuk ke topik utama. Jadi salah satu narasi provokasi yang terbaru dikutip dari banyak sumber berita berikut adalah isu darurat militer bos. Desas-desus mengenai penerapan darurat militer pasca unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah wilayah kini sempat menyebar luas dan menimbulkan kegelisahan publik. Namun, baru-baru ini juga isu itu pun langsung dipatahkan oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Dengan nada tegas, beliau menekankan bahwa tidak ada. Kami tidak ingin mengambil alih. Yang di depan tetap Polri dan TNI hanya hadir untuk membantu ketika situasi membutuhkan. Pernyataan keras itu seolah ingin memutus kabar simpang siur bahwa TNI tengah bersiap mendominasi penanganan keamanan di dalam negeri. Nah, jadi awas, kalian jangan sampai kemakan informasi hoaks ya bos. Nah, Jenderal Tandio ini pun hadir seusai rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Meski rapat itu diklaim hanya membahas soal anggaran pertahanan 2026, namun riak-riak kekhawatiran soal isu darurat militer tetap bergema bos. Namun sekali lagi, Tandio menegaskan TNI taat konstitusi, solid bersama Kementerian Pertahanan, solid bersama Polri, solid dengan seluruh matra.
tidak ada celah sedikit pun bagi anggapan bahwa TNI akan bertindak di luar jalur. Nah, lanjut. Kabar kedua kali ini soal Malaysia yang katanya cocok pilih Rafale, bos. Apakah alasannya? Jadi dikutip dari media asing News Straits Times, hal ini pun diungkapkan oleh seorang pakar Malaysia, bos, yaitu Letnan Komandan Purnawirawan Fariza Ibrahim. Ia membawa bobot tersendiri dalam dunia analisis pertahanan Malaysia. Mantan perwira angkatan laut dan peneliti di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini menilai bahwa pilihan masa depan armada tempur udara Malaysia jelas adalah Dassault Rafale yang merupakan opsi paling rasional. Nah, lantas apakah alasannya? Apakah biar seragam dengan punya Indonesia? Dah jelas bukan, bos. Jadi menurut beliau, Malaysia nggak perlu terburu-buru mengejar jet tempur generasi kelima seperti F-35. Pasalnya biaya tinggi, keterbatasan teknologi dan ketergantungan politik membuatnya tidak realistis. Sebaliknya, jet tempur generasi 4,5 seperti Rafale menawarkan teknologi mendekati generasi kelima, namun dengan harga dan operasional yang lebih masuk akal. Dibandingkan kandidat lain, Rafale katanya lebih unggul karena kemampuan omniroll-nya. Artinya satu pesawat bisa menguasai udara, melancarkan serangan darat, menghantam kapal, melakukan pengintaian hingga peperangan elektronik. Bandingkan dengan Typhoon yang awalnya hanya didesain untuk dogfight, atau Super Hornet yang meski cocok dengan armada Malaysia sekarang, namun teknologinya sudah menuju senja karena Amerika sendiri mulai meninggalkannya, bos. Kemudian katanya faktor politik pun tak kalah penting. Membeli Super Hornet berarti tunduk pada regulasi senjata Amerika. Kemudian jet tempur Typhoon ribet dengan birokrasi 4 negara, dan Prancis katanya lebih fleksibel dalam ekspor, memberi Malaysia ruang untuk menjaga strategik autonomi. Selain itu katanya ada keuntungan regional, bos. Indonesia sudah memesan 42 Rafale duluan, jadi hal ini pun dapat membuka peluang sinergi dalam pelatihan, suku cadang, dan pemeliharaan. Kerjasama ini akan mengurangi biaya jangka panjang dan memperkuat daya gentar kawasan. Dan lanjut, menurutnya bahwa rekam jejak tempur Rafale dari Afghanistan hingga Suriah memiliki radar AISA modern, sistem peperangan elektronik Spectra, dan arsenal canggih. Dan dari semua ini, Rafale menurutnya bukan hanya pesawat tempur, tapi ia adalah jawaban strategis Malaysia untuk 2040. Nah, bagaimana menurut kalian soal Malaysia yang disarankan ambil Rafale ini? Salah satu alasannya juga karena adalah Indonesia udah ngambil duluan 42 Rafale. Jadi kedepannya kalau mau ada perawatan suku cadang mungkin lebih mudah. Nah, jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.